Ya, bergerak itu sebetulnya olahraga. Oke. Nah, pengertian aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot, otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Lantas, apa dong bedanya dengan olahraga? Nah, olahraga berkaitan dengan latihan fisik yang dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya melatih salah satu anggota tubuh. Ya, itu tujuan olahraga. Sedangkan gerakan tubuh ya gerakan-gerakan normal, macam-macam yang kita lakukan. Apa saja sih gerakan-gerakan tubuh yang sebetulnya secara tidak langsung ini memberikan efek seperti olahraga, ya, seperti olahraga. Satu, kegiatan sehari-hari. Mulai dari menyapu, ngelap, ngepel, cuci pakaian, cuci piring, beresin kamar tidur, kita pergi belanja dengan berjalan kaki, ya, kemudian memasak dan lain-lain. Itu adalah kegiatan sehari-hari yang perlu kita lakukan, termasuk mungkin naik tangga dan sebagainya. Nah, hal yang perlu dilakukan latihan fisik. Apa sih yang dimaksud dengan latihan fisik? Adalah gerakan-gerakan ringan, tapi perlu melatih kelenturan. Di gerakan ringan itu apa? Seperti meregangkan badan ke kiri, atau ke kanan, atau ke belakang gitu ya. Nah, ini adalah gerakan-gerakan ringan yang perlu dilatih secara rutin dengan repetisi ya, pengulangan-pengulangan. Itu adalah latihan fisik. Dan tentunya perlu juga dilakukan olahraga. Hanya orang kadang-kadang terlalu fokus dengan bahwa olahraganya tuh yang aman buat orang tua adalah jalan kaki atau renang gitu ya. Nah, tentunya ada baiknya, saya katakan itu tidak melarang, tetapi perlu melakukan olahraga dengan berat badan tubuh sebagai beban, ya, ditambah dengan beban-beban tambahan. Agar apa? Kita lebih kokoh kakinya, ya, agar otot-otot kita bisa bisa apa ya namanya, dipancing untuk aktif bergerak dan bisa lebih lebih kekar, lebih kuat ototnya. Tujuannya apa? Agar menopang tubuh kita lebih kuat seiring dengan melemahnya fungsi tulang. Oke, jadi bergerak itu sebetulnya olahraga. Happiness is here and now. I have dropped my worries. No. Oke, halo, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Malam, malam, malam. Ini sangat ramai sekali ya yang hadirnya, sampai 100 orang. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua? Di sini Sehat, ada sehat, sehat. Pastor, Alhamdulillah. Di sini ada Ibu Rosita. Halo, teman Ibu Rosita, ada Ibu Imelda, ada Bapak Zendeni, ada Santia, ya lumayan ramai lah. Oke, bagaimana semuanya? Sehat? Apakah di tempatnya masing-masing hujan? Karena di sini hujan ya di Bandung. Di Sangat layarnya nggak tertulis yang hotel gratis. begitu. Nanti, nanti. Baik, Layarnya mungkin sebelum sebelum kita mulai kegiatan webinar pada dari malam tadi hari dia ini, ke sana. mari kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang mau memimpin doa untuk kegiatan di malam hari ini? Bu Imelda, mimpin doa ya atau Cendeni itu? Itu yang Dipersilakan. Cendeni. Kalau Ibu Imelda yang wajahnya ada. Tuh. Baik, mungkin jika tidak ada, izinkan saya yang memimpin doa. Mari kita posisikan tubuh kita senyaman mungkin. Kita tarik napas terlebih dahulu. Napas masuk, napas keluar. Saya akan memimpin doa secara muslim. Untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. Saya akan memulai dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga
di webinar pada malam hari ini. Kita diberi kelancaran, keberkahan, dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin di sini saya tidak sendirian ya. Sudah hadir ada Pak Min dan juga Pastor Ferry. Oke, kita mungkin sebelum masuk ke dalam webinarnya, kita ada kuis dulu nih. Kita akan ice breaking dulu pemanasan ya. Mungkin kalau Pastor bisa ditunjukkan slide-nya. Kita akan tebak-tebakan ya teka-teki. Oke, apakah sudah terlihat? Kok langsung jawabannya keluar dong. Aduh, kakak operator. Belum ya, belum. Oke, belum terlihat, belum di-share screen. Bagaimana ini? Apakah Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa on kameranya mungkin? Kita sapa-sapa dulu. Nah, sudah ada teka-tekinya, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Nah, Bapak Ibu semua nanti bisa menjawabnya di kolom komentar. Nanti ini kuisnya juga akan hadiah. Hadiahnya nanti voucher fitness ya, nah, voucher fitness. Namun mungkin untuk lokasinya ada di Bandung, voucher nanti fitness di Ray Fitness gitu. Oke. Nah, kita lihat teka-tekinya. Pintu apa yang sudah didorong oleh 7 orang tapi tidak bisa terbuka? Apa tuh? Ayo, Pamin, Lasur, apakah bisa jawab? Pintu yang dikunci. Pintu hati, kata Bu Citra, pintu hati. Itu surga. Pintu hati ditutup, pintu surga. Oke, Pintu ada macet. lagi mungkin, ada lagi. Itu yang dikunci. Pintu yang digeser ke samping. Wah, apakah benar pintu yang digeser ke samping? Gak boleh. Oke, kita coba lihat ya jawabannya apa. Ya, pintu yang hanya bisa dibuka dengan cara digeser. Oke, betul ya untuk Kak Regi. Gak boleh kayak gini. Kak Regi gak mau hadiahnya. Oke, kita bisa next ke teka-teki selanjutnya. Nah, apa yang mempunyai 12 kaki dan bisa terbang? Apa tuh? Apa kira-kira ya? Ayam. Apakah benar ayam? 6 ekor ayam. Apakah ayam bisa terbang? 6 ekor burung. Oke, yang lain mungkin keluarga bebek. Apakah benar? Apakah bebek bisa terbang? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke Rere. Apa ya jawabannya? Kakak Kotor. 6 ekor burung. Ya tadi saya bilang 6 ekor burung. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita akan tebak-tebakan lagi. Nah, di sini ada ceritanya sedikit. Budi datang ke sekolah dengan sepatu baru yang katanya bisa bikin lari lebih cepat. Tapi saat lari, Budi malah jatuh di tengah lapangan. Menurut kamu, kenapa ya Budi bisa jatuh? Nah, kenapa ya kira-kira? Satu. Tersandung. Tersandung apa ya, Pastor? Sepatunya diikat jadi satu. Tersandung. Aduh. Yang ayam. Iya, Siapa lagi ayam, Regina? Oke, ada lagi. Tapi satu hari malah jatuh. Oke, mungkin kita bisa lihat jawabannya apa ya kira-kira. Karena sepatunya belum dipasang remnya. Majalah. Jadi sepatunya ada remnya ya. Aduh. Oke, lanjut. Terakhir ini terakhir.
Edo bilang suka banget baca buku cerita, tapi saat ditanya ceritanya tentang apa, Dok? Dia jawab, aku baru baca judulnya. Kenapa Edo belum baca isi bukunya? Kenapa ya, kira-kira? Belum beli. Karena belum bayar. Apalagi Kreativitas. masih diplastikin. Ayo, yang lain ada lagi? Ini sudah Belum mulai, beli. ini ya, sudah mulai cukup banyak yang hadir nih, mulai berdatangan. Bu Yolanda sudah masuk. Aduh, belum Cuma bayar. baca dari etalase toko buku. Wih, ada Prof. Budi bergabung. Oke. Masih ada lagi Ekologi Bapak Ibu positif semua untuk kebahagiaan. menjawab karena ini akan dapat hadiah ya Bapak Ibu semua. Ini ada hadiahnya kuis ini. Profesor tuh Budi Widianto Di mana? di Tokyo Pranoto. Aduh, nggak bisa baca. Hadiahnya cuma di kuis aja Kak. Nanti juga untuk yang bertanya juga akan ada hadiahnya. Oke, nah ini untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apakah ada yang mau menjawab lagi nih? Jawabannya. Akan dapat hadiah nih Bapak Ibu semua. Bukan buku cerita. Oke, ada lagi, Jawabannya apa ada nih? lagi? Ini jawabannya apa nih? Belum. Belum, jawabannya belum. Kita tunggu lagi. Makin banyak. Baru Oke, masih Pak. ada yang baru masuk nih. Mungkin barangkali yang baru masuk bisa langsung menjawab. Bisa langsung komen di kolom chat gitu. Yang suka banget baca buku cerita. Oke, kita lanjut saja apa ya jawabannya. Karena bukunya bercerita sendiri. Masih ada. Oke, sudah selesai untuk Aduh. ya untuk kuisnya. Nah, Aduh. di sini sudah ada Pak Min dan juga Pastor Ferry. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kepada Pak Min. Oke, selamat malam, salam bahagia buat seluruh yang hadir di acara webinar yang luar biasa ya. Gimana kabarnya nih? Sehat? Bahagia? Wah, sudah hadir berapa? 172 orang ya. Wih, luar biasa. Oke, malam ini kita ngobrol-ngobrol ya, talk show. Topik kita jelas adalah tentang sehat dari luar dan dalam yang akan dibawakan oleh Pastor Ferry. Nah, saya pertama kali disuruh jadi host lihat topik ini, kirain yang disebut luar dalam tuh pakaian. Pakai luar, pakai dalam. Ternyata sehat dan bahagia juga ada luar, ada dalam. Ini sesuatu yang menarik ya. Nah, sebelum kita lari ke mana ke topik yang sesungguhnya, kalau boleh tahu nih Pastor Ferry, kesibukannya apa sih? Oh, masih sempat-sempat buat webinar ginian? Oh, kesibukannya webinar. Kesibukannya berbagi dan sebenarnya yang utama saya belajar, Pak. Belajar. Ya, baca buku, belajar macam-macam dan kemudian apa yang dipelajari ya dibagikan. Dicarikan ya. Itu aja kegiatannya hanya sekitar itu, Pak. Sekitar itu ya. Ya. Kira-kira kalau makan obat tuh sehari berapa kali? Nggak makan obat. Obatnya Bukunya buku. saya baca tiap pagi, Pak. Tiap pagi ya. Oke. Berarti Pastor Ferry termasuk hobi baca buku sepintas loh ya. Ini termasuk orang yang bisa speed reader ya. Speed reading ya. Itu buku oh ngerti. Sekarang dibantu AI juga, Pak. Diklik aja tanya. Tolong summary-nya apa ya? Jadi lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Kalau Baca buku The Road Less Traveled ya, Ya. dari M. Scott Peck itu. Ya. Kan bukunya tebal, Pak. Ya. Pagi saya baca sungguh. Tapi dibantu AI gitu. Sore sudah presentasi itu yang waktu itu. oh luar biasa ya. Kita lagi sama-sama itu. Oke. Tapi ternyata AI jawabannya benar juga ya, sama ya. Kadang-kadang Harus cek. harus Jadi cek. tetap cek bukunya. Dua-duanya, Pak. Oke. Nah, topik ini adalah topik yang menarik ya. Jadi kita bicara tentang sehat luar dalam. Boleh tahu kira-kira Pastor Ferry yang melatar belakangi kenapa topik ini diangkat? Kira-kira begitu? Ya kalau mau jujur, sebetulnya saya bukan orang yang hidupnya
teratur olahraga, Pak. Usia saya sekarang saya 64 tahun. Dan mulai berolahraga tahun ini, Februari tepatnya, itu karena sebetulnya dideteksi ada tumor. Jadi tiba-tiba, wah ini kalau tumor ini dibiarkan, harus dioperasi, bisa open surgery, pakai video, pakai robot, harganya ratusan juta, Pak. Saya nggak mau dioperasi dan saya pengen sehat. Nah, kalau bicara sakit, sebetulnya kan solusinya ini yang orang awam ya. Sakit solusinya kan ke dokter gitu loh. Tapi kalau ini sakit olahraga gitu solusinya gimana? Ke dokter sudah, Pak. Jadi ini penyakit ini tidak diketahui sebabnya dan tidak ada obatnya. Dan saya berpikir kalau saya bisa menurunkan berat badan, bisa lebih sehat, kemungkinan saya tidak usah operasi. Oke, dengan keyakinan itu ya, dengan olahraga badan bisa lebih sehat. Semoga Tuhan Dan mengizinkan sudah terjadi, Pak. Jadi sudah dibandingkan Agustus 2024 dengan Agustus 2025, ternyata tumornya mengecil sedikit. gara-gara Yang olahraga. paling tidak membesar. Oke. Olahraga pilihannya jadi apa nih Pak Kur? Jadi saya olahraganya nge-gym Pak sekarang, Pak. Nge-gym ya? Nah, nge-gym seminggu 2 kali, 3 kali. Kadang-kadang kalau ada tambahan waktu sampai 4 kali. Plus berenang. Benar. Kenapa pilihannya gym, Pak Kur? Kan Satu, olahraga banyak kan bisa ya, jalan. saya ini agak males jalan kaki nih. Berita terakhir, ini saya kadang-kadang kalau nyetir mobil terganggu kalau orang jalan di jalan raya, Pak. Ini kan susah. Belum lama ini ada orang bapak-bapak yang rajin jam 4 pagi sudah jalan. Tapi ditabrak sampai koma nih sudah hampir 1 bulan. Jadi sebenarnya agak berbahaya. Nah, saya merasa kalau di gym itu lebih aman ya. Dan memang itu kan tempat olahraga gitu ya. Juga waktu awal-awal saya dibantu oleh personal trainer sehingga bukan hanya jalan Pak, tapi juga ada latihan beban Pak, weight training. Saya kira penting ya supaya jadi bukan hanya menurunkan berat badan tapi juga meningkatkan massa otot. Kalau lihat gambar ini foto yang Pak Kur, ini kelihatan lebih slim ya, lebih slim ya. Turun lumayan Pak. Jadi tahun ini Februari ketika mulai berat badan 96 Pak. Sekarang sudah 86 87. Oh, kalau dijual tuh harganya murah gitu ya. Kalau dijual kiloannya beda. Hampir 10 kilo nih Pak. Kalau dijual kiloannya murah, agak ringan. Oke. Tapi yang dirasakan apa, Pak Kur? Ketika badan Dulu tuh suka pilek Pak. mudah pilek. Sekarang sudah hampir tidak ya. Terus tidak terlalu kedinginan begitu ya. Tidur di sini kan di Bandung dingin Pak, tapi tidak apa-apa tuh ya. Dan saya berenang juga di air dingin juga enak-enak aja tuh Pak. Jadi sebenarnya lebih sehat, lebih fresh begitu ya. Jadi dampaknya akibat badan turun tuh artinya kan lemak-lemak ya. Jadi berat badan turun, lemak tubuh juga turun, yang nambah massa otot. Maka karena massa otot bertambah itu daya tahan tubuh menjadi lebih Ya. kuat gitu ya. Itu kurang Tahan lebih. dingin ya. Kemudian tahan capek udah pasti ya. Badan merasa enteng, lincah gitu ya. Oke. Nah, topik kita kan bicara tentang sehat dari luar dan dalam. Nah, ketika bicara sehat luar dari dalam, makna luar dan dalam sehat itu apa? Luarnya adalah badan. Luarnya badan fisik yang kelihatan. Ya. Dalamnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya, merasa bahagia, merasa lebih tenang, merasa lebih hidupnya Enjoy. lebih, ya, dan tidak terlalu gini-gini ya. Berkurang sekali rasa gelisah, cemas, khawatir itu. Sekarang hidup lebih enjoy aja, lebih senang. Gimana korelasinya antara berat badan apa fisik kelihatannya lebih? Ya, biar bagaimanapun kalau kita sakit kan pasti akan membuat kita cemas, Pak. Dengan kita sehat, kita akan lebih bahagia. Jadi sehat dan bahagia ini satu paket. Ya, satu paket. Kalau kita tidak sehat, ya sulit sekali bahagia. Saya membayangkan teman-teman yang sakit, apalagi tergantung obat, pasti kebahagiaannya pun berkurang. Tapi semakin kita sehat, semakin bahagia. Plus, ini bertambahnya umur. Saya sudah 64 nih, Pak. Belum apa-apa. Lebih tua sedikit. Belum bisa ngejar saya, Pak Sur. Tapi menurut saya semakin kita bertambah usia, kita harus semakin peduli dengan kesehatan kita. Karena kan biar bagaimanapun tubuh kita ini sudah dipakai sekian puluh tahun. Sudah 64 tahun dipakai ya. Jadi mesti dirawat gitu. Iya, kalau mobil lebih baik lagi, Pak. Makanya ketika dengar-dengar dari sebuah statement Adira ya, salah satu tokoh fitness yang hebat, bahwa ternyata
kawan terdekat kita tuh atau orang terdekat kita itu bukan ibu, bukan ayah, bukan anak, bukan istri, suami, ternyata tubuh kita, badan kita. Ya, tradisi orang Chinese juga sama, Pak, bahwa yang menemani kita sampai akhir bukan orang tua tentu saja, tidak, bukan suami, istri, anak, tapi badan kita yang akan temani sampai masuk ke liang kubur bersama-sama lagi. Jadi harus dirawat. Oke. Nah, kaitannya dengan badan sehat luar, fisiknya kelihatan seger, muka ceria gitu ya. Kemudian juga kalau jalan nggak oleng gitu ya, nggak mudah capek. Kemudian kalau jalan ada jalan yang tidak mulus, berkerikil, kita tuh masih tetap mampu untuk kokoh. Kira-kira begitu ya. Itu ciri-ciri sehat luar ya. Sehat dalam tuh artinya selalu happy, bahagia, tenang, nggak mudah stres gitu ya. Oke. Nah, apa kira-kira yang membuat orang kok nggak sadar sih bahwa sehat bahagia itu penting gitu. Jadi kadang-kadang mengabaikan soal kesehatan dan berakibat tidak bahagia. Apa penyebabnya gitu? Yang pertama adalah malas. Mager. Bahasa anak sekarang mager. Ini baru ketemu kan yang mengatakan, ini teman kita nih, si Budi misalnya gitu ya. Beratnya udah 107 kilo. Diajak olahraga nggak pernah mau, Pak. Jadi semakin berat badan, semakin banyak penyakit, memang sebenarnya rasa malasnya juga semakin tinggi. Ya, jadi malas gerak gitu, Pak. Jadi, nah untuk saya misalnya ke gym, ini kan harus pergi, Pak. Perjalanan nggak cukup setengah jam. Ya. Sampai di sana juga keringetan dan sebagainya, pulang lagi. Kan pulang pergi artinya hampir 2 jam lebih, bisa kadang-kadang sampai 3 jam. Nah, ini juga harus menyediakan waktu juga ya, Pak. Oke. Nah, sepakat nggak nih, Pastor Ferry ya? Kadang-kadang ada teman-teman yang terutama nggak tahu salah asuh atau salah referensi gitu ya. Wah, kalau makanan enak itu pasti bikin nggak sehat deh. Karena semua makanan enak tuh pasti nggak sehat. Wah, kolesterol inilah tinggi, macam-macam gitu ya. Maka makanan itu makanan yang sehat deh, yang alami. Jangan banyak daging, banyak sayur. Sepakat ya nih, kalau makan enak tuh ternyata membuat tidak sehat. Ada 2 jawaban, Bang. Jawaban yang pertama ini ada cerita lucu. Jadi ada yang punya restoran, sakit, Pak. Terus sama anaknya dilarang makan ini segala macam ya. Akhirnya dibawa ke Singapura, sama dokter ditanya, Pak, Bapak ini sakitnya apa? Saya pengen makan enak tapi nggak boleh. Dokternya langsung bikin resep. Mau apa, Pak? Lobster. Begitu dia makan lobster, sembuh, Pak. Sehat ya. Sehat. Jadi sebetulnya makanan itu bukan cuma buat badan, tapi makanan juga buat jiwa. Nah, sekarang akhir-akhir ini saya punya gaya hidup yang agak aneh, Pak. Apa aneh? Ini terpengaruh oleh personal trainer saya, namanya Pak Hilman ya, di Rai Fitness. Jadi kalau kita ngobrol, bukan cuma ngomongin sehat, Pak. Ngomongin makanan enak, Pak. Ngomongin kuliner ya? Di sini martabak, di sini pokoknya segala lah dia tahu gitu ya. Nah, dari beliau itu dia bilang, kalau kita senang makan enak, artinya kita olahraga harus lebih banyak, Pak. Nah, jadi jangan sampai karena makanan enak itu penting untuk kebahagiaan, Pak. Misalnya di EcoCamp kita tidak bilang makanan vegetarian, kita menyediakan makanan enak. Jadi sekarang ini saya kalau pengen makan yang enak, saya beli, Pak, dan saya makan, tapi tidak terlalu banyak. Karena itu untuk kebahagiaan. Tapi kompensasinya olahraganya lebih baik. Jadi satu paket ya? Iya. Makan dan exercise. Jadi kalau pengen makan enak, harus lebih banyak olahraga. Ada nggak ya? Yang jelek adalah makanannya enak semua dan tidak sehat, nggak mau olahraga. Mager itu, mager. Jalan ke arah penderitaan. Mungkin dari gagasan ini, makan enak perlu olahraga. Ada nggak ya ini men-trigger nih buat para pebisnis kuliner bahwa bisnis kulinernya itu setelah makan disuruh olahraga gitu loh di satu tempat yang sama. Susah, Pak. Susah ya? Ya, tapi sekarang saya makan enak itu bukan harus banyak volumenya, Pak. Jadi misalnya makan anggap martabak gitu ya. 2 potong juga enak, Pak. Kalau 1 martabak mah nggak enak. Oh iya, sehat, terlalu kenyang juga. Jadi makan durian gitu. Ya sedikit aja. Udah enaknya udah dapet, udah berhenti ya. Jadi kalau makan martabak sampai 1 loyang itu bukan enak. Bukan. Geragas itu hapus itu. Jadi sekarang saya kalau ingin makan yang enak, saya beli aja, Pak. Beli. Tetapi
dengan sadar saya olahraga Kuantitinya, banyak. Dan jumlah yang dibeli sedikit. Oke. Karena itu makanan bukan cuma untuk badan tapi juga untuk jiwa, Pak. Makanan-makanan yang membahagiakan namanya comfort food, Pak. Comfort food. Itu penting juga. Nah, tantangannya apa nih, Pastor? Untuk menuju sehat bahagia nih, tantangannya ini Disiplin. disiplin, konsistensi Ya, jadi disiplin bahwa misalnya sekarang saya di tempat tidur begitu bangun langsung stretching misalnya begitu, Pak. Disiplin bahwa saya harus pergi ke gym, disiplin bahwa saya harus berenang harus sekian balik begitu ya. Treadmill 20 menit dan sebagainya, itu kadang-kadang males juga gitu, Pak. Nah, kadang-kadang ada teman mengatakan kalau ke gym mungkin yang bisa membantu disiplin kalau pakai personal trainer, Pak. Awalnya saya pakai personal trainer, tapi sekarang tidak, sendiri. Memaksa diri untuk disiplin karena bukan faktor eksternal, tapi disiplin karena faktor internal. Karena pengen sehat. Nah, ini menarik nih. Saya nggak mau makan obat dan sampai sekarang saya tidak makan obat apapun. Oke. Makanan saya, obat saya makanan. Jangan sampai makanannya adalah obat. Oke. Ngerti ya, Pak? Ya. Obat saya adalah makanan enak. Jangan sampai makanannya adalah obat yang tidak enak. Oke, nah ini apa yang dipaparkan Pastor ini saya alami juga pada beberapa webinar yang lalu. Kan saya termasuk aktif di upload konten. Upload kontennya adalah sudah 5 tahun, Pastor. Mulai 2020 sampai sekarang 5 tahun lebih, dan itu yang dilakukan setiap hari. Jadi 5 tahun kali 360. Udah 1.000 konten. 800, Pak. Kemudian ada penanya, Pak Min, apakah tidak menderita bahwa seakan-akan harus setiap hari upload konten? Karena kalau tidak upload konten, seakan-akan punya utang gitu loh, kira-kira begitu. Nah, ini nyangkut pikiran, ini nyangkut kita punya komitmen. Nah, bisa nggak Anda berpikir, saya bilang, bahwa upload konten itu seperti kita melakukan tugas sehari-hari, kayak minum atau orang tukang ngopi. Bukan tugas, hidup sehari-hari sudah jadi bagian. Iya. Jadi kayak kemarin kita kan gitu. Fitness itu bukan pekerjaan, itu bagian dari hidup dia. Jadi saya bilang bahwa upload konten itu adalah bagian daripada kehidupan saya sehari-hari. Jadi kalau belum upload konten, saya belum melakukan tugas itu. Seperti belum makan, belum tidur, belum minum. Gitu. Sama seperti begitu. Nah, itu yang membuat tidak ada beban. Gitu. Oke, baik, Pastor. Nah, kiat-kiatnya apa yang dilakukan, Pastor, agar sehat luar dalam ini? Artinya kan selain tadi konsisten, supaya kiat-kiat jadi konsistennya itu gimana? Itu loh. Ya, yang pertama sebaiknya punya teman ya. Jadi kalau pergi ke gym dengan teman-teman sebetulnya lebih baik. Punya spirit. Jadi ayo janjian gitu barengan gitu kan. Jadi ada tambahan. Yang kedua di awal saya kira penting punya personal trainer. Beberapa orang bahkan mempertahankan personal trainer supaya dia latihannya benar gitu ya. Latihan benar dan gerakan benar. Dan gerakan tidak cedera dan supaya tidak malas. Kalau nggak pakai personal trainer udah 5 kali, aduh capek, berhenti Pak. Iya. Personal trainer terus kurang bebannya ditambah gitu ya, dan itu sangat membantu sebetulnya. Untung di tempat saya di Rai Fitnessnya personal trainernya ramah-ramah Pak. Saya kan tadi siang saya ke sana Pak. Iya. Terus? Tapi kan sudah nggak pakai PT. Iya. Tapi PT yang dulu Pak Herman itu nyamperi saya Pak, deketi saya. Ini salah pakainya. Jadi meskipun sudah bukan personal trainer yang dibayar, tapi dia masih mau membantu kalau aware ya tetap memperhatikan kalau saya salah diberitahu sebaiknya bagaimana cara memakai gerakan yang benar. Ya, itu artinya personalnya baik ya Pak, bukan relasi bukan hanya karena dibayar Pak. Betul. Artinya dia bekerja sebagai PT itu profesi yang bertanggung jawab. Ya, itu kira-kira begitulah ya. Dan fungsi PT ini, personal trainer ini bukan hanya sebagai sparring partner untuk kita motivasi, tetapi juga memberikan petunjuk, arahan, gerakan-gerakan yang seharusnya dilakukan supaya tidak supaya ada manfaatnya. Soalnya kalau salah pelan-pelan nggak ada gunanya nanti Pak. Ya seolah-olah weight training, latihan beban tapi tidak ada dampak. Iya. Tidak ada hasil ototnya misalnya. Oke. Jadi butuh betapa pentingnya repeating sama setnya ya. Kadang-kadang repeatingnya 10 kali atau 12 kali atau 15 kali tergantung kita lah ya. Ada 3 set, 4 set diulang terus ya.
Nah, itu yang akan membentuk otot-otot menjadi lebih punya massa Lewat lebih tinggi. mana dulu? Leg press dulu kaki, baru tangan, baru terakhir press. Ya. Baik, kita berikan kesempatan dulu yuk kepada siapa yang hadir di sini. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya ke Pastor. Ya, video dulu mungkin ya. Oh, boleh, boleh. Kita video ya. Kita baru bertamu ke Adera ini. Oh, baru bertamu Dan ya. jangan lupa nanti Adera sendiri akan mengisi tanggal 5 November. Wih, luar biasa ya. Ada 5 November di Dan hari ini ada hadiah voucher fitness gratis di Rai Fitness, Pak. sebanyak 5. Ya, ayo kita seling dulu 5. dengan video. Yang ada Aderanya. Ada udah 20 tahun lebih. Adanya dijawab ya, orang jawab tahan. Tujuannya lebih ke Taiwan. Ya, yang penting tempat ini bisa ada kebermanfaatan Ya. bagi orang. Ya. Dalam hal kita itu berbuat baik sama orang yang kita kasihi, nah salah satu daripada kalau kita berbicara orang yang paling terdekat dengan kita itu kan adalah organ tubuh kita, keluarga Tubuh terdekat. kita, ya. Iya. Tubuh kita, Jadi ya. makanya definisi sehat itu kan adalah menciptakan kesenangan, gitu. Itu kata kuncinya. Nah, makanya jadi ketika kita berolahraga, kita menciptakan kesenangan kepada fisikalitas kita, gitu. Umur sekarang kan udah 64 ya, tapi Iya, iya. ke gym itu baru setahun ini, baru Februari, Iya. belum pernah sebelum. Iya, nggak apa-apa banget. Nggak ada batas Iya, umur ya. Di sini kan Nggak ada ada. dokter yang umur Ada teman 79. saya, iya betul. Kalau pendekatannya cuma mekanikal dan pendekatan chemical. Pendekatan chemical itu adalah apa yang kita masukkan dalam mulut kita. Yang berarti satu bisa dengan kontrol karbo, karena karbo itu yang paling boleh dibilang adalah yang memang kita terpapar paling banyak di karbo. Kedua adalah prioritas protein, karena proteinlah yang mengenyangkan. Makanya kenapa setiap kali kita makan ada protein, memungkinkan kita untuk membatasi karbo. Protein nabati hewani. Ya boleh, cuma memang kelebihannya protein dari hewani itu dia profil secara esensial amino asidnya lebih tinggi. Sedangkan kalau protein dari nabati tantangannya ada rasio karbohidratnya tinggi di sana. Contohnya misalnya dari nabati misalnya ada tempe, tahu gitu misalnya, atau dari kacang-kacangan. Problemnya dia bukan cuma protein tapi di sana ada kandungan. Oke. Kita ngobrol dengan Adera hampir 1 jam ya, Pak. Ya, tapi Ilmunya luar biasa. ilmunya luar biasa. Pengetahuannya tuh betul-betul tentang fungsi-fungsi tubuh, metabolisme, dan sebagainya hebat. Dan bisa menjelaskan berkaitan dengan nutrisi segala ya. Ya, dan dia adalah contoh real kan. Ini satu-satunya fitness yang ada contoh realnya ya. Maksudnya umurnya sekarang udah 54. Ya. Dan tiap hari dia masih nge-gym dan kelihatan sehat. Orangnya juga rendah hati. Kalau ditanya apa aja dia jawab dan menjelaskan juga dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dan sistematis ya. Mudah-mudah dicerna ya. Mudah dicerna. Baik, yuk kepada teman-teman yang sehat bahagia yang hadir di sini. Sudah banyak sekali nih Pak. Ya. Ada yang ingin bertanya silakan boleh raise hand. Atau di chat. Oke. Di chat ada tidak? Jadi boleh chat juga ya Pak? Boleh, Jadi boleh, dibacakan boleh. oleh admin, oleh host, atau raise hand. Boleh tanya apa saja. Yang bertanya tuh pasti orang sehat dan bahagia. Edo, oke. Bahagia. Oregi. Aduh. Nggak ada ya? Kalau nggak ada Pak, Min lagi harus tanya nih. Iya, nih kasihan. Bu Ida nih, Ibu Ida Kuningan, Bu jauh-jauh dari Kuningan tuh sudah niat dengan sungguh-sungguh ikut webinar sehat bahagia. Bu, kiat-kiat Ibu Ida sehat gimana Bu? Boleh cerita Bu? Peserta. Bu Ida boleh sharing dong kiat-kiat Ibu Ida sehat gimana Bu? Pak Kianto kayaknya ini dari Jogja, ini dosen Atma Jaya. Tapi ada Prof. Budi juga dari Sugio Pranoto ada hadir di sini. Saya heran nih banyak dosen dan guru besar ya. Nah, itu Pak Mur. Yohanes Muryadi kalau ini guru saya Pak dari Cirebon. Oh, Yohanes. Kalau gitu ya Pak Yohanes sudah senyum-senyum karena itu kelihatan ekspresi ingin berbicara.
Yuk, Pak Yohanes, bagaimana dengan usia seperti sekarang masih tampak sehat? Pak Yohanes, silakan Pak Yohanes. Oh, ada yang nanya tuh Pak. Iya. Olahraga yang baik untuk usia 50 tahun. Oke, Pak Yohanes, boleh volumenya mungkin? Suara saya masuk tidak? Dengar? Suaranya nggak kedengaran Pak Yohanes. Kedengaran? Kurang. Kurang. Hah? Kurang. Gimana caranya? Nah, mungkin agak sedikit mendekat, Pak Yohanes. Maaf, Oh, mendekat. gitu, ya. Begini? Ya. Ya. Baik ya. Usia saya 78, masuk ke 79. Tiap pagi saya ke gereja karena dekat, maka jalan kaki. Jalan kaki. Pulang pergi. Kurang lebih hanya 20 menit. Lalu saya suka bertani, berkebun. Apakah yang saya lakukan sudah termasuk berolahraga? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi saya hanya Saya berjalan. mau jawab berdasar ilmu dari saudara saya. Ada seorang saudara saya itu Sinse Pak. Ya. Sinse Amir namanya ya. Ya. Saya panggilnya Cihu Minfu. Oh, Cihu. Cihu ya, karena istrinya masih Family. sepupu lah ya. Ya. Dan beliau itu mengatakan olahraga yang paling penting, yang paling sederhana adalah melakukan pekerjaan rumah sehari-hari Pak. Ya termasuk nyapu, ngepel, nyuci, jemur pakaian, dia bilang. Ya termasuk jalan ya. Jadi jalan di sekitar rumah, bahkan di dalam rumah begitu ya. Yang dilakukan Pak Yohanes Muryadi sudah bagus Pak. Yang penting jangan diam ya. Kemarin Adera juga bilang yang paling bahaya kalau kita tidak bergerak. Dan orang yang tidak bergerak langsung nanti kesehatannya akan drop. Jadi sebisa-bisanya bergerak. Pernah juga di acara ini kan kita memutar Live to 100 itu Pak. Ya, ya. Yang di beberapa negara semuanya orang tua-tua yang bisa di atas 100 tahun itu masih berjalan ya, tidak apa, dan masih melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Saya kira itu bagus. Jadi Pak Yohanes apa yang sudah dilakukan, jempol Pak Yohanes. Ya, Terima setiap kasih. hari ke gereja pagi. Jalan, jalan juga. Kemudian melakukan aktivitas berkebun tadi ya, hobi berkebun. Ya. Ya, saya ke gereja tiap hari 2 kali, Pak Yohanes, tapi ya lewat. Syukur. Saya kalah. Saya kalah ya. Aduh. Ya. Oke, Pak Yohanes, 78. Terima kasih. Susah nih Ya. ngejar umur Pak Yohanes. Ini saya pengen tanya sama Pak Prof. Budi Widiana. Oh ini ada nih dari Semarang, Sugio Pranoto. Ini nih. Oh, Kalau boleh buka dan mungkin bisa menyampaikan sesuatu. oke, Profesor Budi. Prof. Budi. Oh, enggak ya. Oke, tadi Pak Kianto nih. Pak Kianto mana ini, wajahnya hilang sekarang. Kalau Pak Kianto nih dosen dari Atmajaya, Pak. Orangnya Atmajaya Jogja. Jogja. Ya. Oke. Muridnya Romo Ferry. Oke, Romo. Mau tanya, Romo. Ya. Apakah Romo selalu bahagia? Kapan Romo itu merasa sedih atau tidak bahagia? Terus bagaimana mengatasinya, Mo? Apakah Romo selalu bahagia dan bagaimana cara mengatasinya? Enggak, kapan Romo tidak bahagia? Kapan Romo merasa sedih atau kapan Romo merasa tidak bahagia? Bahagia. Ya sebetulnya kesedihan atau penderitaan yang paling berat adalah ketika kita merasa tidak dicintai oleh orang-orang terdekat, Pak. Itu yang paling menderita ya. Tetapi kalau kita berhubungan dengan keluarga dan sebagainya baik, ya sebetulnya relatif tidak banyak penderitaan. Yang kedua adalah kalau sakit, Pak. Ya. Tapi kan saya sekarang hampir tidak pernah sakit, jadi ya begitu. Hubungan relatif lah, oke lah ya, bahwa ada kadang-kadang sedikit gitu mah wajar ya Pak ya. Jadi agak jarang saya tidak bahagia. Karena Pastor Ferry itu cuma 2, bahagia sama bahagia banget gitu loh. Jadi nggak ada yang ketiga tidak bahagia, itu nggak ada ya. Bahagia atau bahagia banget. Juga, Pak. Kayak orang yang hobi makan tuh enak banget gitu. Nggak ada makanan nggak enak. Dan kalau merasa tidak bahagia, solusinya sederhana. Tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan, teruskan lagi. Terus tersenyum.
bahwa rasanya penderitaan saya tidak sebesar penderitaan banyak. Kalau enggak lihat berita-berita orang yang lebih menderita. Kasihan, kasihan. Kasihan ya. Tidak mau bahagia di atas penderitaan orang lain, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan di grup di chat ya. Ya. Ibu Ida, maaf Pak, olahraga yang baik untuk usia 50 tahun ke atas apa ya Pak? Oke. 50 tahun ke atas tuh berapa ini? 51, 52. Oh, kira 79 50 ke atas. Oke, 50 ke atas apa nih? Jadi jawabannya tidak ada yang olahraga satupun yang cocok untuk semua orang, Pak. Oke. Ya, jadi di tempat fitness itu masih ada seorang anggota paling tua 80 masih, Pak. Masih. Saya ketemu dokter yang juga usianya di atas 70 masih rajin, Pak. Fitness. Jadi sebetulnya kita harus mencari ya, menemukan. Yang penting bergerak. Ya. Itu yang utama ya. Jadi jangan mager duduk di tempat, apalagi yang paling bahaya tiduran terus gitu, Pak. Ya, jadi makanya kalau misalnya ada cedera kaki, patah kaki segala ya dialami oleh ayah saya misalnya dan tidak bisa terpaksa berbaring, itu kesehatan akan drop. Turun. Ya, jadi sangat penting, yang penting bergerak. Intinya ketika fisik kita tidak ada tanda petik ya, tidak ada yang aneh-aneh gitu ya, ya lakukanlah olahraga yang sesuai dengan hobi dulu ya. Ya, hobi itu artinya mungkin pingpong, yang menyenangkan. ya yang menyenangkan ya, pingpong, hobi pingpong, renang. Namun olahraga-olahraga tersebut ya sebetulnya sifatnya hanya hobi, tapi belum masuk ke dalam olahraga yang sifatnya memperkuat massa otot ya. Nah, perlu ditambah yang kekuatan massa otot adanya biasanya di fitness atau di gym. Oke, boleh juga nggak ke gym, tetapi memang harus lebih rajin dan lebih disiplin lagi ya. Ada, jadi bisa ada beberapa latihan fisik yang juga sebetulnya seperti weight training, ya, meskipun tidak ke gym, mungkin dengan menggunakan alat-alat sederhana. Ya kalau nggak punya, kadang-kadang nggak pakai alat juga bisa tuh. Pak Jin, Pak Min pernah ngajar itu ya. Ya. Kita duduk bersandar di tembok seperti berlutut gitu ya. Iya. Tekuk kakinya. Wah, itu juga berat itu. Nggak pakai alat. Kita di tempat tidur atau di lantai gitu ya bertahan, itu juga lumayan. Itu juga sudah masuk latihan beban. Ya, contohnya adalah tubuh atau punggung ya. Punggung menyender ke tembok dengan posisi tegak. Kemudian kaki ditekuk 90 derajat seperti duduk kursi, tanpa kursi. Ya bisa 30 detik, puji Tuhan. itu Bu Ida ya. Bu Ida dari Kuningan. Oke, kalau ingin beban-beban, contohnya beban-beban tangan, ya kalau nggak kita kurang beruntung beli dumbbell, ya aqua aja, aqua 1,8 liter tuh dipakai. Gitu ya. Udah habis olahraga diminum airnya. Oke? Iya. Itu ya Bu Ida ya. Kemudian Kak, salah 3. Selamat malam Pak Min dan Pak Ferdi. Oh, salam doang. Ibu Regina. Ada 5 voucher fitness Aderai Bandung bagi Bapak Ibu yang aktif. Ini pertanyaan siapa yang mau itu kan ya? Oke. Kriterianya apa nih? Kriteria voucher? Nanti akan dikasih ya. Oke, baik. Tadi Profesor Budi lihat kalau sudah bisa siap bantu, nggak ada. Lihat gambar Ibu Ami Polani ya. Ini juga selalu ada, Pak. Iya, itu lihat fotonya bersama cucu ya, mungkin bukan anak ya, bisa happy begitu. Bu Ami boleh sharing Bu Ami. Nah, terima kasih Bu Ami. Terima kasih. Iya, itu sama cucu baru kemarin lagi libur. Apa yang membuat Ibu Ami bisa senang itu? Kelihatan bahagia ya, Bu Ami Polani ini. Iya. Apa ya Pak? Nggak mau mikir yang berat-berat. Oh, jangan mikir yang berat-berat ya. Nggak mau mikir yang berat-berat, nggak mau memasukkan sesuatu yang negatif ke pikiran itu dulu yang paling ini. Jadi ya dibikin happy aja dengan segala yang ada, selalu mencari. Kalau saya biasa gini, kalau terjadi sesuatu yang bikin nggak nyaman, saya carinya gini, apa ya Tuhan maksudmu membuat ini ke dalam diriku? Kalau memang itu sesuatu yang harus aku alami, ya minta kekuatan aja bahwa supaya saya bisa melewati itu. Jadi
Kalau lagi sedih pun ya kalau bukan orang yang terdekat, orang rumah, kebanyakan nggak tahu saya lagi sedih gitu. Ya senyum, tertawa, jadi lihat orang bahagia karena saya itu lebih membahagiakan gitu. Saya tuh orangnya seneng kumpul-kumpul, seneng ikut komunitas. Jadi kalau di reuni dari saya masih ada grup reuni teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, malah ada teman satu kelas. Jadi udah apa? Biasa kita berbagi. Jadi kalau dalam satu komunitas itu eh, lebih komunikasi lebih penting. Jadi kalau nggak suka ya bilang aja nggak suka. Ya, ya. Jadi supaya orang juga memperbaiki. Jadi selalu berusaha supaya jangan sampai orang melakukan suatu kesalahan eh, karena maksud baik kita. Kadang-kadang kan orang berbuat baik tuh nggak selalu diterima dengan baik. Jadi Ya, ada salah Ya, paham. Ini ya satu biasa. contoh kemarin. Kemarin saya nganter nganter saudara untuk kontrol ke Jakarta ke Siloam. Jadi dia tuh cerita, ada satu cerita dia bilang dia mau eh, kasih tahu orang lain katanya. Ini ada pokoknya dia ada temen eh, lagi ada masalah katanya si temennya itu curhat tentang keluarga dia. Jadi dia mau kasih tahu sampai saya bilang nggak usah lah, nggak usah negor gitu. Karena kalau misalnya kalau cara negornya begitu, kalau sampai mereka jadi cerai atau jadi apa, kan maksud baik kita jadi bikin maksud baik kita menghibur dia jadi bikin dia bermasalah. Lebih baik nggak usah ya. Hal-hal kecil seperti itu, Pak. Jadi saya juga ada sharing mengenai eh, saya bilang saya pernah jalan, pernah pergi. Kalau biasa hal kecil aja, Pak. Misalnya Ya, biasa tuh tukang jaga tiket di tempat wisata yang paling sering itu kan. Saya pernah suatu kali masuk, Bu, bayar aja segini. Tapi nggak usah pakai tiket, nanti nggak apa-apa, aman. Terus saya langsung bilang, enggak. Itu saya lagi pergi ziarah tuh. Ya, enggak, saya bilang, saya mau minta tiketnya. Saya bayar full aja, nggak apa-apa. Teman satu mobil tuh ada yang bilang gini, kenapa Bu Ami mau bayar? Kebetulan saya yang pegang kas kan. Kenapa mau bayar gitu? Kan bisa ngirit. Eh, itu nggak ngirit loh. Kita jadi ngajarin orang berbuat salah. Ini hal-hal kecil yang begini nih, yang mental-mental oke. korupsi. Nah, saya Dijarek berusaha aja nyoba gitu di nyoba dalam bikin dosa dulu gitu keseharian ya. begitu, Pak. Jadi Dijarek aja bikin dosa dulu ya, Bu Abi ya. iya, nah kira-kira begitulah. Jadi eh, jangan sampai niat baik bikin orang. Saya ingat tuh ada satu pastor pernah cerita. Tapi bukan Pastor Kalau Ferry nggak ya. salah Pastor Bukan. Ferry deh yang pernah cerita dulu Oh, Pastor Ferry. waktu khotbah. Kalau nggak salah, pokoknya ada pernah gini. Ada ibu-ibu datang, bilang susah begini, pinjem uang apa. Ya, padahal saya tahu nih saya mau ditipu katanya. Ya tapi saya kasih aja. Jadi itu juga jadi saya terapkan kalau orang bilang dia susah, saya kalau saya bisa saya kasih aja. Tentu ya. Tapi dengan dalam hati udah langsung gini, aku udah ridoin aja. Paling juga kamu sekali ke aku, tapi Oke. jangan sampai ada yang kena lagi di yang lain. Jadi kira-kira yang seperti itu Pak, yang hal-hal kecil jangan sampai bikin kita nggak senang gitu. Oke, Bu Ami. Wah, mantap Bu Ami. Jadi Bu Ami ingin beramal, ya sudah beramal lah. Persoalan mereka berbohong itu bukan lagi problem Bu Ami, itu problem mereka. Kira-kira begitu lah ya. Mm-mm, Oke, jadi baik Bu Ami. nggak mau satu masukin lagi yang nih selain negatif lah. olahraga. Ya. Sebenarnya ada satu tema lagi yang mungkin belum saya ceritakan. Jadi selain olahraga ke fitness gitu ya Pak, berenang dan sebagainya. Saya juga akhir-akhir 2 bulan terakhir ini mulai mencoba puasa. Oi, Ya. puasa Oh iya Bukan bener, intermittent dalam puasa. arti setiap hari begitu, tapi puasa yang disebut
water fasting. Jadi hanya minum air saja. Jadi kadang-kadang 24 jam, pernah 24 jam tidak makan sama sekali, hanya minum air. minum air 24 jam. Pernah 48 jam, dan satu kali pernah coba 72 jam. Berhasil. Ya, bisa. Kata Adela, saya juga percaya. Jadi semuanya di pikiran. Lapar, memang lapar. Tapi kalau tidak lapar, tidak lapar. Dan memang harus minum air terus. Dan meskipun sedang puasa seperti itu, saya tetap ke gym, tetap melakukan semua kegiatan. Itu berat badan itu bukan gara-gara nggak makan, berarti kan Ada, betul ada. pengaruh ya. Kalau ditambah sedang puasa dan tetap gym, itu turun bisa Turun lebih drastis. turun lebih cepat. Luar biasa. Jadi Dan sekarang jadi nggak biasa. mudah lapar, Pak. Nggak mudah lapar. Jadi ini Makan sedikit, nggak mudah lapar. oke, jadi begini ya Pak Tur ya, sama Bapak Ibu semua yang hadir di acara kita Sehat Bahagia ini. Pak Tur yang sudah usianya 32 tahun bersama kembarannya 24, ternyata mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup challenging. Puasa, nggak makan. Baru sekarang, dulu enggak. Gitu. Ya, baru sekarang malah ya. Kalau dari dulu malah sudah terlatih. Ya, Ini itu baru akhir-akhir ini. Gym sudah Baru 6 bulan kira-kira ya. dulunya nggak pernah. Nggak pernah 6 bulan. Terus apalagi? Oh, sekarang lebih sering lagi kalau keluar kota sampai jauh-jauh still sendiri lagi ya. Itu mah dari dulu, Pak. Udah dari dulu ya. Dari dulu. Jadi ini sebagai sebuah motivasi juga bahwa usia itu Tidak ada yang terlambat. tidak ada yang terlambat, dan bukan berarti karena kita usianya udah banyak udah 60 itu kan banyak banget gitu ya. Lebih banyak. Tidak bisa melakukan aktivitas yang berat gitu ya. Itu sebuah stigma yang boleh kita bantah bahwa itu tidak menjadi sebuah hambatan untuk kita. Ya, tiap sehat. kali ke fitness ada Pak Dokter itu, Iya, iya. Yoyo itu 70 lebih masih fitness dan dia melakukannya dengan gembira gitu. Dengan gembira. Saya juga termotivasi. Oke. Baik, begitu ya. Ada pertanyaan lain atau ya? Ada. Olahraga pemula, meninjit atau apa ya? Ya, jawabannya adalah sekali lagi setiap orang yang penting bergerak, Pak. Ya, soal ke gym memang salah satu pilihan. Karena memang ke gym ini kan ada biaya, Pak. Ada biaya member ya. Ada Ya biaya PT. lumayan. Di Bandung ini antara 200 sampai 400 ribu untuk satu bulan. Kalau sering sih jadi murah, Pak. Iya. Ya, kalau sering jadi murah ya. Kalau bayar personal trainer lebih mahal lagi begitu ya. Jadi memang jalan itu banyak orang mengatakan jalan lah, tapi jalannya untuk kardio, Pak, untuk apa? Jantung. Kesehatannya. Tapi kalau ke fitness, weight training, latihan beban itu untuk otot. Jadi memang ya silakan. Ada juga teman-teman yang hanya jalan saja, yang penting sehat. Ya. Oke ya. Ini ada dari Ibu Ami ya. Oke, olahraganya aktivitas di rumah tidak pakai asisten. Dari rumah ke gereja jalan cuma 10 menit. Jalan pagi ke Tegalega, ketemu teman-teman, berbagi kebahagian. Oke, beli nasi kuning. Bu Sherly juga. Bu Ami nanti beli nasi kuning, lontong lontong kari, bubur ayam. Ya cocok lah 10 menit, 2 mangkok. Itu ada Bu Sherly juga. Bu Sherly, olahraga ada 2, kardio dan otot. Oke, melatih jantung ya, organ jantung dan otot. Jalan, bersih-bersih, nyapu adalah untuk kardio. Oke, atau kesehatan. Kalau fitness untuk pembentukan beda ya. Dua-dua penting. Dua-duanya kalau bisa ya baik. Kemarin kan kita tanya, Mas Ade, fitness tuh gimana? Terus jawab, ya sama jawabannya seperti pastor ditanya, doa itu perlu atau tidak? Iya. Perlu nggak? Ya sama lah pertanyaan itu. Benar. Seperti doa itu Doa perlu atau tidak? itu nggak ada jawabannya ketawa. Oke, Pastor, kalau begitu coba buat teman-teman kita. Ada lagi nggak di bawahnya itu? Teman-teman. Belum. Ada? Oh, nggak ada. Habis Ada yang recent lagi? Kalau tidak kita berakhir nih, Pak. Ya, berakhir mungkin satu lah. Berikan wisdom word, Pastor. Kata-kata motivasi, kata-kata bijak yang berkaitan dengan
tema kita sehat luar dalam apa nih? Semakin bertambah usia, semakin penting menjaga kesehatan. Nah, oke. Semakin bertambah usia, semakin penting berolahraga secara teratur, tapi tidak berlebihan, ya. Ya. Tentu kalau sedang sakit ya jangan, ya. Dan tapi semakin kita sering berolahraga, semakin kita akan sehat. Jauh Dan dari sakit. ternyata kesehatan itu memberi kebahagiaan. Bayangkan kalau sakit saya nggak bisa bayar di rumah, nggak bisa kemana-mana, harus makan obat. Juga Makan juga sehat, makan juga nggak ya, enak. dengan sehat kita juga pengeluaran lebih sedikit karena tidak harus beli obat, tidak harus ke dokter gitu Pak. Jadi bisa uangnya bisa beli makanan yang enak. Ya, begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Sup untuk paparannya dan berbagi pengalamannya ya. Mungkin dari pengumuman silakan. Oh, ini ada lagi. Yolanda mau menambah sesuatu. Olahraga kalistenik katanya, Pak. Oh, Mempergunakan beban berat badan badan sendiri. Ya, itu betul juga. Jadi nggak usah pakai alat-alat, tapi badan sendiri juga bisa dipakai ya. Nanti kapan-kapan mungkin Ibu Yolanda mau mengundang tamu atau berbagi tentang ini. Ya. Silakan ya, Bu Yolanda. Kinesiologi, kalistenik, dan sebagainya. Oke, nanti admin boleh dong ya hubungi Bu Yolanda ya, Bu Yolanda. Sudah siap katanya. Sehat, kalau sehat bisa ngapa-ngapain, kalau sakit Oke. Nah, oke, sangat menarik sekali ya. Mungkin untuk tadi sudah dijelaskan juga untuk olahraganya ya bisa gym, bisa juga berolahraga ringan. Kita tergantung kesanggupan kita saja gitu. Tapi ya dari gerak sederhana pun memang itu juga sudah termasuk olahraga. Begitu. Nah, ini sebelum kita tutup akan ada pengumuman-pengumuman yang menarik terlebih dahulu. Nah, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tadi telat gitu ya datang ke Zoom-nya itu tidak masalah karena nanti Zoom ini akan ada di YouTube-nya Sahabat Ekocamp. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube Sehat Bahagianya Ekocamp yang ada di sini dan juga bagi Bapak Ibu semua yang belum masuk ke grup WhatsApp Sehat Bahagia juga bisa scan yang ada di layar ini, bisa scan barcode-nya. Next. Oke, nah ini untuk webinar selanjutnya di Rabu depan akan ada tentang rahasia pola hidup sehat dari penelitian 100.000 DNA. Nah ini nanti narasumbernya masih dengan Pastor Ferry dan juga hostnya oleh Pak Mindiarto. Jadi diluangkan waktunya untuk Bapak Ibu semua seperti biasa di jam 6:30 malam. Oke, lanjut. Nah, pengumuman selanjutnya ini untuk Bapak Ibu semua, untuk guru-guru atau juga pegiat lingkungan yang ingin belajar dan menjadi leader untuk merawat bumi kita gitu ya. Nah, bisa ikut Green Leader 11 ini. Ini masih diperpanjang periodenya sampai tanggal 17 September ini. Jadi jangan lupa untuk cek-cek dan juga chat admin untuk informasi lebih lanjutnya. Dan selanjutnya juga ada Eco Scout. Nah, ini untuk anak-anak Bapak Ibu semua yang ingin melatih anak-anaknya untuk menumbuhkan kesadaran dan juga kompetensi untuk menjadi good ecotizens atau warga lingkungan yang baik gitu. Nanti bisa chat admin juga untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, nah ini juga di EcoCamp kita ada rehat sejenak untuk Bapak Ibu semua yang mau beristirahat gitu, tapi menikmati suasana yang berbeda gitu ya. Bisa datang ke EcoCamp untuk melakukan rehat sejenak. Nanti bisa chat di nomor yang tertera di sini. Begitu, lanjut. Oke, sudah selesai untuk pengumuman-pengumuman tadi. Nah, sebelum kita bubar gitu ya. Nah, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baru udah gitu akan ada pengumuman siapa yang mendapatkan voucher fitness di Rai Fitness. Oke, mungkin Bapak Ibu semua bisa di open kameranya terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Ini udah lumayan banyak ya yang hadirnya sangat banyak, 100 sekian. Oke, silakan Bapak Ibu semua, mari kita membuka kameranya. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, nah terakhir ini pengumuman hadiah. Siapa ya yang mendapatkan hadiah di webinar kali ini? Silakan Kakak Admin untuk
share di kolom chat. Nah, berikut adalah pemenang untuk yang mendapatkan voucher fitness Aderai di Bandung ya. Silakan selamat kepada Pak Yohanes Muryadi, Ibu Ami Polani dan Ibu Yani. Bisa bisa ke Bandung nanti liburan sekalian liburan gitu Mas Pur ya. Nah, jangan lupa untuk kalau mau berlibur ke Bandung untuk ke tempat fitnessnya juga bisa nginep di Eco Camp. Nah, begitu. Oke, nanti bagi yang pemenang voucher fitness ini bisa menghubungi ke nomor admin yang tertera di kolom chat. Seperti itu, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin saya mengundang untuk berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, atuing memenang we. Bapak Ibu semua, apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa untuk menutup webinar pada malam hari ini? Baik, silakan mungkin Pak Yohanes bila berkenan untuk memimpin doa. Baik, ya. Marilah kita berdoa. Saya mimpin secara Katolik kepada saudara-saudara yang beragama lain. Silakan berdoa menurut agama keyakinan Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkaulah sumber kebahagiaan, Engkau sumber kesehatan, Engkau sumber sukacita. Engkau selalu memancarkan kebahagiaan, sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat murah hati kepada kami. Semoga kami selalu memanfaatkan hidup kami untuk melakukan yang terbaik bagi sesama, bagi diri sendiri, dan bagi alam semesta. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepadamu, kami selalu berlindung. Tuntun kami di jalan-Mu, di jalan yang benar, di jalan yang baik, di jalan keselamatan. Berkati kami di malam hari ini, kami dapat beristirahat dengan tenang, jiwa raga kami tertuju kepadamu, dan besok pagi kami dapat bangun dengan sukacita, mewartakan kabar gembira kepada sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepadamu kami selalu berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Mantap. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar pada malam hari ini. Dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Ferry dan sharing dari Bapak Ibu teman-teman semua juga bisa menjadi berkah untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Salam bahagia, kita selalu ikuti Salam Romo sehat Ferry. bahagia. Senyum terus, ya Romo. Kita Suryati Ramli dari Kanada ini. Wah, Suryati dari Kanada ini. Bu Ida dari Kuningan, tetangganya Kanada. Pamit keluar. Oh, Terima kasih Pak Yanto. Suryati dari Kanada. Ya, dari Toronto. Terima kasih, selamat malam. 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 Oh, ada suster. Ya, saya. Makasih. Saya Suster Helena dari Malang. Oke. CP itu. Iya, saya pasionis, Romo. Oh. Ya. Terima kasih, suster. Ayo ke Ya, terima kasih. Untuk Ikut materinya proses ini. bagus. Makasih semuanya. Sebentar Oke, lagi. selamat malam.